Baik, selamat malam semuanya, khususnya yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur, karena saat ini hampir semua pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Uni Timur, sementara dalam perjalanan ke Jakarta untuk mengikuti acara yang ada di Tangerang, maka memang terlihat kehadiran kita tidak maksimal. Namun, karena ini adalah eh, pelajaran pendalaman Alkitab yang nanti akan diakses oleh semua pendeta-pendeta se-Uni Timur dan akan di-record. Oleh karena itu, walaupun jumlah kita tidak melaksanakan acara pendalaman Sekolah Sabat yang pada malam hari ini akan narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Dr. Cornelis Ramski. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada semua yang sudah hadir, khususnya kepada hamba Tuhan Pendeta Cornelis Ramski yang telah bersedia untuk menjadi Malam, narasumber Pastor. kita pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita memulai acara kita akan terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing, dan setelah itu dilanjutkan dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh host. Lagu buka yang akan dipimpin oleh host, dan kemudian saya lihat untuk yang doa buka, karena sebagian dari antara kita juga tidak hadir untuk yang doa buka juga, tetapi nanti kami akan meminta kesediaan dari hamba Tuhan Pendeta Wilson Tambun untuk bantu kita untuk doa buka. Setelah itu kita akan mengikuti sedikit kata sambutan dari pimpinan uni kita, Pendeta Tandidio, dan setelah itu kita akan langsung lanjut dengan pendalaman Alkitab yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Cornelis Ramski. Dan akhirnya akan disambung dengan tanya jawab, dan nanti akan ada lagu tutup dan doa tutup. Baiklah, saat ini sebelum kita memulai acara kita akan sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baiklah, sebagai lagu buka kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 222 yang akan dipimpin oleh host. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan? Kuasa aja di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas
Tuhan Allah yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami saat ini, sebagaimana kami akan memulai kegiatan pendalaman sekolah Sabat yang saat ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Ramski. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, memberikan kekuatan dan mengaruniakan kepada beliau hikmat kebijaksanaan hadirat Roh Kudus-Mu kepadanya. Biarlah kami semua yang akan mendengar diberkati oleh kuasa Tuhan, dan ini juga akan menjadi berkat bagi semua pendeta-pendeta dan juga anggota-anggota jemaat yang nantinya akan membahas pelajaran sekolah Sabat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena itu kami mau berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, saat ini kita akan, sebelum kita menyerahkan waktu ini kepada hamba Tuhan Pendeta Ramski, kami terlebih dahulu menyerahkannya kepada pimpinan UNI Pendeta Sueni Stanidio. Baik, mungkin ini beliau masih juga dalam perjalanan ataupun halangan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan. Baik, Oke. kami tentunya sangat bersuka cita oleh sebab hamba Tuhan Pendeta Dr. Cornelis Ramski selaku Direktur Pendidikan siap untuk melayani kita pada malam ini, dan kiranya kita semua terberkati oleh pelayanan hamba Tuhan Pendeta Dr. Cornelis Ramski. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pendeta Sueni Stanidio untuk kata-kata sambutannya. Sebelum kita menyerahkan kepada Pendeta Ramski, saya meminta tolong kepada host untuk bantu jadikan Pendeta Ramski menjadi co-host, supaya beliau juga boleh share screen yang nanti beliau akan bagikan. Minta tolong kepada host atau co-host untuk bantu jadikan Pendeta Ramski menjadi co-host supaya beliau boleh share screen. Terima kasih. Dan saat ini mari kita serahkan waktu ini kepada Pendeta Ramski untuk pembahasan pendalaman sekolah Sabat kita minggu ini. Silakan Pendeta Ramski. Iya, selamat malam, shalom buat kita semua. Selamat malam, shalom, sir. Puji Tuhan, terima kasih Pastor, terima kasih. Sedap sekali kalau umat yang tersisa. Saya juga pacu dari Papua. Akhirnya masih bisa sempat, saya mau cari tempat-tempat untuk bisa Zoom. Tidak bisa lagi ke rumah, ke anak, akhirnya saya lari ke tempat cari penginapan. Karena mau cari waktu, takut di jalan, akhirnya nanti semua nggak jelas nanti di jalan juga ini. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Kita punya pelajaran kali ini luar biasa. Saya habiskan waktu di Papua kemarin setelah Sabat untuk presentasi pelajaran hari ini. Kita pendalaman sekian jam dari Papua ke Ambon, tembus di Jakarta. Banyak waktu saya habiskan untuk buat PowerPoint-nya. Tuhan baik, walaupun suara agak serak-serak. Ya, judul kita All to the Glory of God. Ini menarik sekali ya. 1 Korintus ini dari chapter 1 sampai kemarin, Sabat yang kemarin, 7, 5, 6, 7. Hari ini kita fokus ke 8 sampai 10, bahkan sedikit sampai di pasal 11 ayat 1. Paulus ini hebat, saya lihat Tuhan memang berikan dia
inspirasi di dalam penulisan suratnya ini. All to the glory of God, ya, untuk kemuliaan Allah. All, semuanya, bukan cuma sebagian. Dari chapter 8 ini dia review. Saya coba kasih overview ya, supaya lebih teman-teman yang hadir, seberapa pun kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagian yang diangkat oleh Paulus ini berhubungan dengan penyembahan. Kita tahu cerita penyembahan lah juga lah yang menyebabkan terjadi great controversy dari sorga turun ke bumi, ya, penyembahan dan penyembahan terus sampai nanti pada akhir penutupan sejarah dunia ini, pihak yang satu akan dihancurkan, lalu penyembahan pun akan berlangsung untuk masa kekekalan. Dan penekanan Paulus tentang penyembahan ketika terjadi persoalan dosa, ini penyembahan telah diselewengkan. Allah telah diselewengkan. Dan terjadilah atau terciptalah Allah-Allah atau ilah-ilah atau gods, huruf kecil, atau idols, dan seterusnya, menjadi luar biasa bagi jemaat yang ada di Korintus. Panjang sekali kalau bicara tentang tuh penyembahan yang ada di jemaat Korintus ini. Luar biasa. Populer sekali, top sekali. Dengan segala macam dewa yang ada, masing-masing punya preference. I prefer this dewa, I prefer, tergantung saya punya kebutuhan. Kalau kebutuhannya berhubungan dengan seksualitas, ambil dewi ini, dewi kesuburan. Wah, walaupun dari sisi yang lain, raja juga jadi dewa, dia juga mau disembah sebagai manusia. Dia mau juga disembah. Kalau tidak juga menyembah dia, persoalannya adalah warga negaranya itu menjadi dipertanyakan dan ada konsekuensi. Nah, Paulus dia melihat penyembahan yang sifatnya penyembahan kepada berhala ini adalah dosa yang sangat serius, ya, bertentangan dengan apa? Penyembahan yang benar, yang sejati kepada Allah, ya. Nah, persekutuan dalam penyembahan berhala ini, ya, itu sama dengan menantang, memberontak, menantang Allah itu. Itu menolak akan pemerintahan Allah dan apa juga, dan itu membuka pintu, ya, untuk penyimpangan moral dan penyimpangan spiritual. Kalau kita pelajari di Korintus itu, mereka punya penyembahan pada berhala itu akan dia diikuti dengan apa? Diikuti dengan makan, minum, pesta, lalu dia masuk terus kepada apa? Kepada sexual immorality. Nah, itu yang ditekankan oleh Paulus itu. Dari sahabat lalu juga ya, sudah dibahas sahabat lalu, ya. Nah, Paulus, kalau kita bahas nanti pelajaran sekolah sahabat di jemaat, memang ini hanya pendalaman ya. Kalau di jemaat yang terlalu rumit-rumit, buat akan menarik karena perlu sekali yang sifatnya itu applicable. Ya, penerapan yang sekarang di zaman dulu itu, ya, baik zaman bangsa Israel, kemudian di zaman Paulus, sampai zaman sekarang itu apa yang kita mau angkat dari konteks di Korintus kepada kita di zaman ini. Jadi boleh membahas konteksnya, persoalan-persoalan yang terjadi, isu-isu yang terjadi dalam jemaat, oke, go ahead. Tapi jangan habis waktu sehingga kita lupa bahwa kita harus terapkan itu di zaman ini. Model yang zaman itu ada di zaman ini enggak. Kalau ada di zaman itu, ada di zaman sekarang, yang terjadi praktek di zaman Paulus, ada di zaman ini, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita find the solution atau resolution terhadap isu-isu yang muncul yang begitu rumit di jemaat Korintus. Nah, Paulus, kalau kita highlight dia buat dalam 4 tema, yaitu belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir dan seterusnya. Kemudian tentang bahaya penyembahan berhala, kebebasan dan penyalahgunaan kebebasan
tanggung jawab kekristenan serta pertanggungjawaban terhadap kebebasan yang Allah berikan. Dan juga apa? 4 poin yang besar ini, 4 tema besar. Hidup untuk kemuliaan Allah. Ya. Nah, itu ada di ayat tema, nanti sebentar kita baca. Jadi sebenarnya 4 ini aja. Kadangkala kita tergoda membahas dari hari ke hari, teman-teman pendeta, cara belajar mengajar atau cara diskusi di sekolah sahabat bagus jangan hari per hari. Karena hari per hari itu kan sudah dipelajari di rumah masing-masing. Anggap saja umat itu ada belajar. Nah, kalau begitu bagaimana supaya dia menarik poin-poin besar, 3-4 poin besar diangkat, lalu itu mencakup keseluruhan. Sehingga diskusinya menarik, mundur ke belakang, maju ke depan, balik lagi. Jadi dia menarik sekali ya. Di malam ini saya coba bagi bersama teman-teman 4 tema besar ini yang kalau di dalam ya penjelasan Paulus itu dia cakup dari chapter 8 sampai 10 dan dia singgung juga ada sifat pengulangan ya, repetisi isu-isu yang ada dari chapter 5 sampai chapter 7 seperti yang sudah sahabat lalu dibicarakan banyak di sekolah sahabat ya. Tapi dia berikan penekanan sedikit ya, penekanan dari sudut pandang yang sedikit berbeda dan juga konklusi hasil menghadapi isu-isu itu apa sesungguhnya pada akhirnya. Yang kalau dari hari ke hari dibahas dalam model begini nih, hari ke hari ini. Ada minggu, ada pengetahuan versus love ya. Ada selfless love, learning from the past, itu dia tadi. Jadi kalau dilihat dia secara hari jadi begini, ya. Tapi kalau kita buat dia dalam 4 poin besar begini juga menarik, ya, menarik. Namun secara detail kita kuasai mulai dari Sabat petang tentu saja, ya, Sabat petang. Saya sudah tidak tulis lagi, dia punya pendahuluannya. Lalu masuk di Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat itu dia berikan penegasan beberapa kutipan dan ditutup dengan konklusi. Ini ayat tema kita atau ayat hafalan. Selalu ajak umat ya, saya lihat dari jemaat ke jemaat, hari Sabat itu hampir susah mereka hafal ayat hafalan. Guru sekolah Sabat lagi yang dipimpin diskusi ya, ayat bacaan, nah itu juga repot itu. Harus dihafal memang. Ya, ini penting. Dia punya ayat hafalan, therefore, whether you eat or drink. Ini ayat 31 ini, 1 Korintus 10. Setelah membahas isu-isu segala macam tadi, dia tutup dengan therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, apa saja, ya, apa saja yang you do all to the glory of God. Ya. Jadi kalau lihat dia punya topik tentang do all, apa dia punya topiknya? All to the glory of God, ya. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Berarti isu-isu yang dimunculkan yang terjadi di dalam jemaat dilaporkan kepada Rasul Paulus. Paulus mulai olah itu. Paulus diberikan tuntunan roh, dia menyurat kepada mereka dengan segala macam. Dengan kata lain, dari awal, mulai soal makan, soal kawin, soal penyembahan, makanan ini dan itu dan sebagainya, ya dipersembahkan, disembeli, di kuil-kuil atau di tempel, kemudian dijual di pasar dan sebagainya. Kemudian ada orang yang kuat, ada orang yang lemah, ada yang punya pengetahuan dan sebagainya. Apakah semuanya itu membawa kemuliaan bagi Allah atau tidak? Dikala makan membawa kemuliaan atau tidak? Dikala minum memberikan kemuliaan bagi Allah atau tidak? Atau bagi diri atau mengangkat diri? Nah ini dia. Kalau yang punya pengetahuan kan bisa menuntun kepada apa? Kesombongan. Jadi dia menggunakan kata therefore, ya. Untuk itulah dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu adalah merupakan konklusi dari chapter-chapter atau pasal-pasal, bagian-bagian yang dibahas, baik pasal 8 sampai 10 ya,
Dan juga ada pengulangan dari pasal 5, 6, 7 dari sahabat yang lalu karena ada isu-isu yang sama yang diangkat kembali oleh Paulus. Ya, isu-isu di jemaat serta resolusinya apa? Nah, contoh sedikit tentang isu yang dibahas sahabat lalu, sexual immorality, incest, fornication, homosexuality, adulterers, prostitute, ya, prostitusi, ya. Baru adultery, ada orangnya, defiler, drunkard, mabuk, macam-macam, ya, pencemooh, pemaki, semua di sini. Apalagi tentang pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, ya, perpisahan, kawin, pisah dulu, atau perceraian, rekonsiliasi, lalu berbicara tentang persinahan, ya, suami istri yang sudah kawin, dan sebagainya. Jadi di chapter 5 sampai 7 ada diulang sedikit di chapter 8 dan seterusnya. Nah, chapter 8 soal makanan. Ya. Penyembahan berhala itu tidak lepas dari makan minum, makanan, daging yang dikurbankan di kuil-kuil itu untuk mereka punya upacara ritual mereka yang mereka lakukan setiap kali upacara, mereka lakukan penyembelihan binatang, ya, pakai domba atau kambing atau burung, ya, cow atau whatever, di rumah berhala dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka yang mereka agungkan, yang mereka sembah, yang mereka puja. Lalu persoalan apa? Makanan makan di situ, apakah di rumah atau di tempat sembelih situ, di kuil itu, atau beli di pasar yang sudah dibawa ke pasar campur dengan daging-daging makanan lain yang tidak diketahui, ya. Ketika penyembelihan kan imam-imam dibagi, mereka punya pengurus-pengurus kuil dibagi, mereka bawa ke pasar, lalu di pasar diperjualbelikan di sana, dijual campur, jadi tidak tahu yang mana, dianggap aja semua udah dari kuil dan sebagainya. Lalu di sanalah muncul isu-isu makan atau tidak. Ada yang bilang makan aja kan karena tidak ada berhala. Nah, inilah kelompok yang muncul di pasal 8 ini. Ada yang bisa makan, yang tidak boleh. Kemudian dari sana kita lihat Paulus ada munculkan bagian dari chapter 9, ya, yang berbicara tentang true love atau selfless love. Itu yang di pelajaran sekolah di hari keberapa itu tentang selfless love, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri, yang hubungannya begitu erat dengan orang-orang yang berpengetahuan, yang menganggap mereka tahu. Kami tahu sekali itu. Nggak ada berhala kok, Allah kan cuma satu, tidak ada Allah lain, walau realitanya mereka jadikan segala macam benda mati atau benda hidup dan sebagainya menjadi Allah atau ilah atau gods atau idols, ya. Jadi ada yang paham, ada yang datang dari latar belakang yang memang dulu adalah idolaters, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Ketika mereka bertobat, mereka juga mengalami dilema. Yang ini bilang, sana boleh makan, tapi kan nggak bisa. Oh, itu tuh terjadilah perbedaan pemahaman tentang doktrin atau kebenaran ini yang menimbulkan ada yang jadi lemah, ada yang menjadi stumble block, yang menjadi batu sandungan, yang merasa diri kuat, pintar, tapi sesungguhnya pengetahuan yang mereka miliki tapi tidak punya kasih. Lalu Paulus munculkan chapter 9 untuk berbicara tentang kasih yang sesungguhnya, ya. Yang kalau Paulus sendiri punya hak, dia Barnabas punya hak. Dia banyak bicara situ tentang kawin, bawa istri dalam pelayanan, kemudian kerja, hidup dari Injil, harus makan juga dari situ. Firman Allah berkata demikian, ya, dan seterusnya. Disinilah kita lihat bahwa Paulus mau berikan pelajaran yang besar sekali bahwa saya punya hak aja, saya enggak pakai, gitu ya. Saya punya hak, tapi saya tidak pakai, saya tidak gunakan itu. Hak ini ada, hak itu ada. Rasul yang lain boleh pakai, saya nggak pakai. Karena kalau saya pakai, itu bisa menjadi obstacles, ya, bisa menjadi penghalang. Untuk apa? Untuk the gospel of Christ. Itu tuh dia punya penekanan, bisa menjadi penghalang untuk
keselamatan orang lain. Jadi Paulus punya sudut pandang ini yang luar biasa, sehingga dia bagikan kepada umat, kalau Anda pertahankan model Anda, itu menjadi penghalang, menjadi stumble block, ya. Akhirnya bagaimana dengan Injil? Ya. Jadi dia melihat dari sisi Injilnya, supaya itu maju dan itu lebih baik. Mereka-mereka yang lain lihat dari sisi kepentingan diri sendiri, dari hanya tahu aja, padahal juga tidak sesungguhnya tahu, tidak paham benar, ya, tidak kenal sesungguhnya siapa Allah dengan kasihnya. Nah, ini dia, itu di chapter 9. Kemudian chapter yang ke-10, dia angkat kembali, ya, dia angkat kembali itu bangsa Israel. Diberikan privilege, tetapi nikmati privilege, berbuat dosa jalan terus. Menikmati privilege, berbuat dosa jalan terus. Ya, makan, minum, foya-foya, ya, memanjakan apa? Sexual immorality, grumble, mulai ngomel lah, mulai menggerutu lah, lalu mulai uji Allah. Wah, ini hebat sekali ini. Paulus diangkat ini. Dia bawa kepada jemaat pekebaran surat ini untuk menjadi pelajaran besar bagi umat. Hei, saudara-saudaraku, lihat dulu kembali, lihat ke sana tuh, bapak-bapakmu dulu itu, ya, bangsa Israel. Sama di zaman itu, di zaman bangsa Israel mendapatkan privileges, tapi kehidupan mereka ini sama, ya, penyembah berhala, makan, minum, foya, sexual immorality, homoseks. Di zaman itu ada, di zaman Paulus. Grumble, ngomel sana, ngomel sini, menggerutu sana, menggerutu sini. Ada lagi juga di zaman. Jadi Paulus memang dia cover cukup luas dalam suratnya, pasal 8 sampai pasal 10 ini menjadi pelajaran besar bagi seluruh umat percaya di akhir zaman. Ya, harus keluar, lari, tinggalkan itu adultery. Kalau di bahasa adultery itu, saudara, memang luar biasa. Ini dia tutup itu di ayat 32, 33 dari 1 Korintus 10 itu, ya. Semua itu haruslah untuk memberikan kemuliaan pada Allah. Apakah dengan saya melakukan ini, ini, menuntun orang kepada keselamatan? Atau sebaliknya, karena saya tahu, saya punya pengetahuan, saya percaya, ya, apakah tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kita lebih melihat pada diri kita tidak melihat keselamatan orang lain. Ini Paulus angkat ini. Kalau aku juga bisa, tapi aku tidak mau makan. Aku juga bisa, tapi aku mau kerja dengan sendiri. Aku mau mandiri, bikin tenda sendiri untuk jual, gitu-gitu. Sehingga tidak menjadi penghalang. Pola pikir Paulus yang dituntun oleh Roh Allah ini yang perlu diangkat untuk umat Tuhan di akhir zaman, dan untuk apa? Untuk pengerja. Ya, nah ini dia kalau dilihat dari ringkasan hari Minggu punyanya ini, ya, hari Minggu, ya, punya pengetahuan. Ada kelompok satu yang, kami tahu kok nggak ada Allah lain, cuma Allah satu, Allah yang esa, diangkat lagi ke Deuteronomy chapter 6 itu, buku Ulangan, ya. Allah kita, Allah itu esa, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, mereka yang punya pengetahuan dalam konteks yang surat Paulus ini, itu menuntun mereka kepada apa? Kepada kesombongan rohani. Ya, kami tahu kok, punya pengetahuan, menjadi sombong secara rohani, dan dari situlah orang-orang yang sombong secara rohani, dia memberikan dampak yang negatif. Terjadilah apa? Friction dalam jemaat. Terjadi apa? Division, pembagian. Ada kelompok A, kelompok B. Mereka nggak pusing. Ya, bayangkan sampai Paulus tulis surat. Mereka nggak pusing. Yang penting bagi saya. Ini salah. Karena nanti sebentar kita lihat apa kata dalam pembahasan sekolah sahabat, menarik sekali. Mudah-mudahan saya lagi taruh poinnya, ya. Ini orang-orang yang punya pengetahuan, ini food yang makanan yang dipersembahkan kepada
ilah-ilah atau Allah-Allah atau dewa-dewa dan sebagainya itu katanya apa? Mereka yang sisi punya pengetahuan ya, mereka kuat. Nggak ada kok dewa, nggak ada ilah kok. Makan aja. Itu lihat ya, nggak ada. Makan saja nggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang lemah, mereka ada, dan boleh makan. Bayangkan, mereka yang strong mereka makan di depan mereka yang lemah. Apa jadinya? Akan menjadi apa? Batu sandungan. Ya, menjadi batu sandungan. Inilah persoalan mereka yang Paulus mau tekankan. Kalian yang mengatakan kalian punya pengetahuan, sebenarnya kalian itu nggak tahu apa-apa. Karena kalau kalian tahu, kalian punya pengetahuan tentang Allah, tentang hanya satu Allah, itu penekanan di dalam poin ini adalah, kalau kau tahu bahwa itu cuma ada satu Allah, dan Allah itu adalah Allah yang kasih, nah baca. Anda harus pahami itu. Seakan-akan Paulus berkata, kalian harus pahami bahwa Allah, dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan dan seterusnya. Jadi ada 2 penggalan batu itu, ya, 2 tables of stone itu, ya, tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kau berkata kau punya pengetahuan tentang Allah. Allah itu kan Allah yang kasih. Allah penuh kasih kan? Model Allah yang mengasihi itu bagaimana? Oh, kamu katakan kamu punya pengetahuan, tapi ternyata kau tidak punya kasih kepada sesama. Kamu menjadi apa? Menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Paulus cukup keras dia berbicara. Jadi, yang kuat memiliki pengetahuan, makan saja karena tidak ada, tapi mereka menjadi batu sandungan. Dan apa kata? Ini bagus sekali di dalam pelajaran sekolah sahabat. Ini dikatakan apa? Itu adalah dosa ya melawan orang lemah. Dan itu sama dengan dosa melawan Kristus. Dosa melawan Kristus. Ya, saya juga baca di 1 Korintus 8 ayat, minta maaf, 1 Korintus 8 ayat 12, dia bilang begini. Thus, sinning against your brothers. Ya, bayangkan saudara ini. Dia mau kasih tahu, kalian punya attitude seperti itu, yang sudah muncul dalam behavior, mau makan aja, kalian makan, itu dosa. Dosa terhadap your brothers. Dosa terhadap mereka yang lemah, yang tadi mereka dalam kebimbangan, mereka yang belum kuat. Lalu katanya apa? Menyakiti, wounding, hurting their conscience. Mereka punya ini, conscience, ya, hati nurani, dilukai. Saudara bayangkan ini Paulus, keras sekali nih Paulus ngomong. Jadi kalau kita mengklaim diri kita punya knowledge, oke? Kita punya knowledge, tapi knowledge itu tidak diimbangi dengan love. Karena kalau kita kenal Allah benar, punya pengetahuan tentang Allah, ya, dan cuma ada satu Allah, dan Allah itu kasih, Allah yang kasih mengajarkan kita mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia, maka kita harus diimbangi dengan mengasihi manusia yang kuat. Kalau tidak, kita menjadi selfish. Ego kita angkat. Kita menjadi secara spirituality, kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Dan itu apa katanya? Paulus bilang, dosa. Punya pengetahuan, tapi jadi stumbling block, itu dosa. Nah ini yang perlu diangkat juga di jemaat ini. Ya, ada banyak hal, tapi angka poin-poin yang penting ini. Jadi kalau saudara merasa tahu, kalau saudara melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan bagi saudara seiman, itu dosa. Dosa terhadap ini saudara seiman, dan katanya dosa terhadap saudara seiman itu sudah melukai, hurting dia punya conscience. Ketika dosa itu terjadi kepada sesama, maka sama dengan Anda berdosa terhadap Kristus. Itu very clear, explicitly Bible speaks. Ya, wounding the conscience when it is weak, you sin against Christ. Hebat ya, hebat sekali. Jadi kalau kita menganggap kita berpengetahuan, umat, terangkan ini, diberikan penekanan, dan ini perlu dibahas
kepada umat agar mereka tidak menganggap diri mereka paling tahu, paling bisa, atau pendeta juga sama, kita juga. Kalau kita tidak diimbangi dengan kasih yang Allah mintakan, menjadi batu sandungan, kita menyakiti orang itu, kita berdosa terhadap orang itu, dan ayat 12 sekali lagi, kita berdosa terhadap Kristus. Clear, ya, sangat jelas, sangat jelas. Oke, 1-2 poin lagi dari pengetahuan tentang kasih ini. Ini dia tadi, ya, sudah ini. Jadi percaya Allah, taatlah. Itu Paulus dia bilang itu sama dengan apa? Hanya ya bukanlah pengetahuan yang sejati. Itu hal yang tidak baik. Oke, saya lewat saja. True knowledge itu pengetahuan yang sejati, mengasihi Allah, dikenal oleh Allah. Dan ketika dikenal oleh Allah, tidak menyakiti saudara seiman, apalagi yang lemah, ya. Dan kalau kita dikenal oleh Allah, kita akan ada ini apa? Self denial. Ini self denial ini yang Paulus angkat di pasal yang ke-9. Ini dia. Pasal yang ke-9 ini. Ya. Kalau kita baca tidak teliti, kita lihat sepertinya terpisah. Ada bahas tentang tuh makanan, gua angkat tentang tuh apa namanya? Paulus punya diri, saya rasul, saya kerja, mesti bayar dan sebagainya. Sudah baca saya ya, itu sangat menarik. Banyak hal di situ. Poin-poin penting yang menjadi haknya Paulus dan juga Barnabas, ya. Tapi dia angkat ini karena dia mau kasih pelajaran tentang itu tadi. You punya pengetahuan tadi tidak punya kasih. Dan kasih yang model bagaimana? Ini dia. Aku sendiri punya hak untuk semua. Financial support. Ini nanti ini bisa jadi pertanyaan besar untuk diskusi. Ini baru yang sepotong ini jadi besar ini. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Tapi ya saya present dulu ya. Dia punya hak menerima support secara financial. Ya. Preach the gospel, should live from the gospel. Itu dia tuh. Tapi dia mau hindari jangan sampai dari dia punya hak itu dia pakai haknya menjadi obstacle untuk membawa Injil, jadi obstacle. Dia tidak mau sampai dia pakai haknya, tapi hak itu akan menciptakan atau menimbulkan obstacle di dalam pelayanannya, halangan, rintangan, hambatan. Oke? Hebat. Ini very challenging untuk kita ini, para pendeta. Oh, itu hak saya itu. Saya berhak itu. Betul. Tapi jangan sampai jadi obstacle in the way of the gospel of Christ. Di dalam benak Paulus selalu di dalam menyurat itu selalu diangkat Christ, the gospel of Christ, salvation for other people. Itu dia ulang-ulang terus. Ya. Makanya di pasal 9 ini dia. Ya. Ini. Soal makan minum. Harus saya dapat, tapi ya udahlah. Bikin tenda saja, nanti jual. Boleh bawa istri tuh dalam perjalanan. Ini di kantor-kantor kan ini rame juga tuh. Dan di office bawa istri juga topang pelayanan. Oh, saya kan tidak kawin, saya tidak perlu itu. Oh, saya juga suka itu. Saya mau kawin dulu. Kalau Paulus mau pakai model gitu. Oh, saya mau kawin, saya boleh bawa istri, dia bisa topang saya, dia urus ini, saya menginjil, ya. Dalam traveling, dia traveling alone. Apa lagi? Nah, ini dia. To refrain from working for a living. Dia menjadi tent maker bersama dengan Barnabas, punya self-support. Barnabas katakanlah, dia ada lah. Jadi mereka self-supporting di dalam ministry. Yang kalau Paulus mau katakan begini, kalau baca secara detail ada ayat 1 dan seterusnya itu, saya berhak semua ini. Cuma saya tidak mau pakai, ya. Saya tidak mau pakai. Nah, itu di ayat berapa ya? Ada kalimat dia yang bagus itu pasal 9. Saya lupa taruh lagi.
Di pasal 9, I made no use of all these. Itu pasal 9. I made no use, pasal 9 ayat those employed in temples. Oke, sabar ya. Itu ayat 15. Ya. But I have made no use of any of these rights. Tapi aku ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Saya punya hak. But what the Bible says in his writing, verses 15. But I have made no use of all these rights, nor am I writing these things to secure any such. For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting. Itu dia, ya. Saya nggak mau pakai itu. Saya nggak mau pakai. Kenapa? Kalau baca di bagian akhir ayat 27 itu nanti disqualified. Kalau jadi muncul obstacle bagi Injil Kristus, dia masukkan diri dalam kelompok disqualified. Hebat sekali kan? Nggak terpakai itu. Didiskualifikasi. Ya. Oke. Jadi selfless love, self-support, self-denial. Dia mau kasih tahu buat mereka yang di jemaat yang tadinya berpegang pada, kami tahu kok nggak ada ilah-ilah. Cuma Allah yang satu, Allah yang esa, dan Tuhan adalah Yesus Kristus yang oleh dia segala sesuatu diciptakan. Segalanya. Orang yang mengaku jago-jago semua itu paham benar itu. Paulus bilang begini, kalau saya malah lebih tahu dari kamu. Saya kan rasul. Saya ketemu dengan Yesus. Saya diutus. Saya diberikan ilham. Dan sekarang saya menjalankan ini. Saya punya hak untuk dapat supporting secara finance, untuk ini, bawa ini, dapat advance, dapat allowance ini, dapat ini. Saya bilang, saya tidak mau pakai. Saya tidak mau. Ya. Inilah self-denial yang Paulus miliki, yang dia belajar dari Yesus sendiri. Nanti di bagian akhir pelajaran kita itu kan ada. Dia bilang, contohi saya karena saya sudah I am the imitators of Jesus Christ. Bisakah kita menggunakan statement ini tentang diri kita? Sudahkah saya menjadi imitator of Christ di dalam self-denial, selfless love? Nanti saudara boleh bahas di kelompok ya. Ini hal-hal apa saja yang mungkin merupakan hak Anda. Akan lebih baik jika Anda lepaskan. relinquish. Agar menjadi saksi yang lebih efektif bagi Tuhan. Ini is very challenging. Jadi tantangan besar bagi kita ya. Tapi kita belajar, kita dalami. Tulisan Paulus. Oke, Paulus angkatlah tentang bangsa Israel. Sedikit tentang ini. Diangkat tentang bangsa Israel, ya. God's presence, God's protection, dia punya leading. Itu chapter 10 ayat 1 sampai 4 itu. Lalu apa lagi? Makan minum toh, lengkap. Ada food, ada drink, minum dari air yang selalu from the fountain yang selalu katanya bersama mereka. And the fountain adalah the rock. The rock adalah siapa? Kristus. Ayat 4 itu, ya. Jadi bangsa itu dikasih privilege yang luar biasa. Tetapi privilege yang mereka nikmati, mereka tidak rasa ada sebuah pertanggungjawaban terhadap privilege itu. Malah sebaliknya. Ya. Ini segala macam dosa mereka, penyembahan berhala, sexual immorality. Paulus angkat case yang ada di padang belantara,
Karena jemaat mengalami hal yang sama. Jemaat yang sudah dapat privilege, sudah saved by grace, yang sudah mendapatkan keselamatan, ya, dan sebagainya, belum yang lain-lain yang Allah berikan. Tetapi kok hidup dalam dosa. Dan dosa di padang belantara diangkat ulang. Ya, dihidupkan kembali di dalam jemaat. Ini yang Paulus angkat. Nah, dan dia mau kasih tahu buat mereka yang tadi strong itu ya. Masih ingat yang tadi strong tadi. Yang punya knowledge tentang Allah. Ya, dan believe hanya ada Allah satu, tidak ada dan sebagainya. Dia mau kasih tahu begini. Let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Ya. Yang pikir kuat, hati-hati. Jangan sampai apa? Agar dia tidak jatuh. Ya. Kita bisa saja mengalami hal yang sama. Masa kita tahu, kita bisa, kita semua. Nasihat Paulus, hati-hati. Privilege yang Allah berikan, jangan sampai kita tidak gunakan itu privilege dengan benar. Dan menghormati Allah yang memberikan privileges itu, tapi sebaliknya kita offense against God. Oleh apa? Kehidupan yang ini. Desire evil things. Hal-hal yang mendatangkan dosa. Boleh dibahas di dalam kelompok. Mungkin kita tidak langsung seperti mereka buat berhala. Tapi ada begitu banyak yang di modern ini, yang postmodern era ini, kasih bahas di jemaat tentang apa tuh? Daftarkan coba. The evil things yang masuk di dalam kelompok idolatry. Ya. Penyembahan berhala. Ada satu kutipan mahasiswa, saya suka baca sebentar ya. Tapi nanti. Warning against. Nah, sekarang dia punya amaran. Saya percepat. Mau makan daging? Boleh, bawa pulang makan di rumah. Kalau beli jangan orang tahu. Ya, Paulus kasih nasihat, ya. Karena tentu tidak ada ilah-ilah yang sebenarnya ya. Tapi itulah kepercayaan sebelah masa kekafiran dari Gentiles ya. Berpartisipasi masuk di situ lalu berpartisipasi dengan festival itu ya, pagan ceremonies itu. Itu tidak boleh, itu dilarang. Karena itu sama dengan worshiping demons. Ini kita hati-hati di sini, kita bisa juga umat bisa angkat ini. Umat bisa angkat ini tentang tuh perayaan-perayaan, kita hadir di ibadah hari Minggu, nanti saudara-saudara bahas aja ini. Apakah kita juga worshiping demons? Apakah itu forbidden? Dan sebagainya, oke? Tapi ini konteks yang memang hebat karena penyembahan dan upacara-upacara, ritual-ritual, pesta-pesta tentang ini korbankan itu binatang-binatang di kuil-kuil itu hal yang biasa. Itu praktek hidup mereka hari-hari. Nah, kalau kita hadir di situ, yang Paulus mengatakan kalau kau hadir di situ, partisipasi di situ, nah itu tidak boleh, dilarang. Karena Anda sedang menyembah demons. Dan itu dilarang. Itu pasal ayat 20 dan 21. Sama dengan gini, ketika Anda mengikuti, ambil bagian di dalam Lord's Supper, maka Anda sedang worshiping God. Anda sedang punya communion with God. Jadi kalau Anda participating di dalam itu festival untuk penyembelihan, untuk korban dewa A, dewa B, dan seterusnya itu, Anda sedang worshiping demons. Ya, karena dewa, ilah-ilah itu adalah ciptaan dari musuh kegelapan kita, yaitu iblis itu sendiri. Jadi dia coba berikan keseimbangan. Kalau Anda ambil bagian dalam Lord's Supper, berarti Allah menyembah Kristus. Kalau Anda ambil bagian di dalam pagan seremoni, berarti Anda menyembah demon, setan. Maka itu dilarang. Jadi jangan pergi di situ, jangan lakukan itu. Tapi kalau daging itu sudah di pasar, beli, pulang, makan di rumah, jangan makan di antara umat. Dan seterusnya ya. Nah, situ butuh dia memberikan penekanan tentang kesetiaan ya dengan wholehearted. Itu wording. Lalu dia punya overcoming. Bagaimana kita
menang terhadap penyembahan berhala. Oke? Loving God keeps one safe from adultery and sexual immorality. Itu ada di penggalan batu yang pertama, mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah dengan sendirinya, kita tidak akan mengasihi itu ilah-ilah atau gods atau idols. Tidak. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi sesama. Kita tidak akan membuat sexual immorality. Sexual immorality sudah sampai incest, sampai homoseksual. Sehingga ambil papa punya apa namanya, anak ambil papa punya istri, artinya mama tiri. Itu tuh. Dan banyak, bukan cuma itu, banyak sekali model-model sexual immorality. Ya, bukan hanya fornication, tetapi memang udah bejat benar. Makanya puluhan ribu, ratusan ribu kan habis mati di padang belantara. Dan dosa itu Paulus coba angkat kembali kepada jemaat di Korintus untuk ingat kenapa diangkat jadi pelajaran. Jangan sementara menuju kepada Kanaan Samawi hilang juga karena ini. Bagaimana menang? Loving man keeps one from hurting others dan menghindari kita dari sinning against Christ. Itu second table of stone. Itulah hukum ke berapa 5 dan seterusnya. Bagaimana kita menang? Lari. Jangan bertahan di situ. Escape from adultery. Ambil model Yusuf. So, tahu-tahu itu bertahan lagi, bercerita lagi. Sudah tahu-tahu itu masih suka tunggu-tunggu situ lagi, chatting lagi. Blok. Mestinya begitu. Jangan tergoda kalau ada apa-apa, jangan terus saling respon di chatting. Blok. Harusnya begitu. Jangan buka peluang. Jangan bawa diri dalam pencobaan. Ya ini. Tuhan suka kasih kepada kita ini pelajaran agar kita belajar dari sini untuk menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Ya. Bagaimana supaya kita bisa menang, menaklukkan itu berhala-berhala penyembahan terhadap semua yang sifatnya tidak menyenangkan Tuhan. Yaitu, let no one seek his own, but each one, that the other's well-being. Jadi begini, kalau kita mengasihi Allah, mengasihi sesama yang punya pengetahuan dan diimbangi dengan cinta yang benar, itu katanya, kita tidak akan cari kepentingan kita. Kita akan memikirkan tentang orang ini. Apakah kata-kata saya ini menolong dia menjadi kuat? Apakah cara saya ini membuat dia lebih dekat dengan Kristus? Atau saya punya pola hidup ini, keputusan ini yang saya buat, tindakan ini membuat dia lebih jauh. Makanya pikir juga orang lain. Saya makan ini, dia lemah atau tidak? Ya, kalau membuat ini dia lemah, ya nggak usah. Seperti Paulus begitu kan? Kalau kita ada di satu tempat, lalu ada jemaat yang punya pola pikir seperti begitu, yang bisa jadi lemah, jangan kita buat kegiatan itu, jangan kita lakukan itu. Ya, itu dia. Oke. Ini dia kalau nggak salah ini kutipan ini nih. Jika Anda melihat dengan melakukan hal-hal tertentu yang merupakan hak Anda sepenuhnya, lihat ya. Ini hakmu, ya. Jika Anda melihat dengan melakukan hal-hal tertentu yang merupakan hak Anda sepenuhnya, Anda menghalangi pekerjaan Tuhan. Maka, ya, tahanlah diri dari melakukan hal-hal itu. Jangan melakukan apapun yang menutup pikiran orang lain terhadap kebenaran. Ya. Saya punya hak kok. Nggak masalah. Bagi saya nggak salah. Saya akan lakukan. Iya benar. Oke. Anda benar. Tapi jangan sampai menghalangi pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu menghalangi, katanya apa? Tahan. Jangan bikin. Jangan melakukan apapun yang menutup pikiran orang terhadap apa? Kebenaran. Kedua, segala sesuatu mungkin diperbolehkan. Tapi tidak semuanya berguna. Ini testimoni Jili 9:215. Konklusi. Segala sesuatu
segala sesuatu yang mana harus diberikan kemuliaan yang menjadi milik Allah. Ya, ulangi. For anything that asserts the glory that belongs to God, ya, alone is a form of idolatry. Apa saja, saudara, yang harusnya memberikan kemuliaan pada Allah tetapi tidak diberikan kemuliaan pada Allah, katanya apa? Itu adalah jenis atau bentuk penyembahan berhala. Yang harusnya memberikan kemuliaan pada Allah tetapi tidak, itulah bentuk salah satu atau satu bentuk dari adultery. Ya. Berikut. Whatever you do, do all to the glory of God. Poin pertama, apa saja yang merampas, yang mengambil, yang merebutkan kemuliaan yang cuma Allah pantas dapat, kita rampas, itu penyembahan berhala. Dan saudara suruh umat kelompok itu bikin daftar apa saja. Suruh mereka daftarkan. Apa saja yang kita lakukan, semua itu harus untuk kemuliaan Allah. Senangkanlah everyone in everything you do. Ini dari pasal 10 ini. Di bagian-bagian akhir saudara baca itu mulai 31 itu ke sana terus sampai 11 ayat 1. Bagus sekali itu. Ya. Seeking not your own advantage, jangan cari untung sendiri. Lihat orang lain juga, peduli orang lain. Jangan hanya karena saya, untuk kepentingan saya, kepentingan keluarga saya, biar aja orang lain. Jangan. Surat Paulus ini cukup kuat dan cukup tegas bagi kita yang punya pola pikir. Peduli akan, ya, consider orang lain juga punya keselamatan, bukan keselamatan kita sendiri. Nah, lalu statement yang terakhir ini, be imitators of Paul. Jadi dia bilang buat mereka, jadi seperti saya. Ya, apa ya bahasa Indonesia lainnya? Imitators. Jadi apa ya bahasa Indonesia lain? Bahasa Indonesia imitating. Meniru. Tiru. Nah, ya terima kasih. Tiru. Jadilah peniru. Seperti Paulus, karena Paulus adalah peniru. Nah, Kristus. Jadi dia tidak langsung bilang Kristus, tapi nanti susah toh. Iko jo kita, karena kita iko Yesus pemodel. Nah itu dia. Hebat sekali Paulus bisa kasih sebuah afirmasi yang kuat sekali. Be imitators of Paul, of me, as I am of Christ. Dia pakai ini ayat berapa ya terakhir, ayat pasal 11 itu kalau saya tidak salah ya. 10 bagian pasal 10 bagian ayat kira atau pasal 11 itu dia bilang itu. Coba saya lihat dulu pasal 11 kali. Oh, pasal 11 ayat 1. Be imitators of me. Soalnya ini statementnya sama explicitly dan affirmative. Be imitators of me as I am of Christ. Dia tutup chapter 10, berikan solusi, berikan pada mereka nasihat sekaligus semua kasus ini, isu-isu ini, solusinya adalah ini, dan contohin saya. Kalau begitu saya juga boleh, begitu saya boleh, itu saya juga boleh, tapi enggak. Karena saya belajar dari Kristus, dan saya sudah mengikuti dia. Makanya ikut juga saya. Jadi peniru Kristus. Tuhan memberkati kita semua, ya, melalui sedikit ringkasan dari pendalaman kita, pelajaran yang kelima. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan Pendeta Ramski yang sudah memberikan pembahasan yang luar biasa
Dan saat ini kita akan masuk kepada sesi tanya jawab dan saat ini ada di kolom chatting ada pertanyaan yang kita boleh lihat. Pertanyaan dari Pendeta Histon Palpliali. Bagaimana kita memahami keseimbangan antara teladan kemandirian Paulus dan prinsip Alkitab bahwa jemaat bertanggung jawab menopang para pekerja Injil dalam Galatia 6 ayat 6, 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Silakan, Sir. Bagaimana sorry. Bagaimana kita memahami keseimbangan antara teladan kemandirian Paulus dan prinsip kita bahwa jemaat. Ya, sejak zaman Paulus juga jemaat topang. Ulang ya, di zaman Paulus juga jemaat topang. Jemaat topang itu rasul-rasul di dalam pelayanan Injil. Saudara baca tulisan Paulus itu, orang topang. Tapi Paulus juga ya di dalam pelayanannya dibilang sebenarnya saya suka juga dari jemaat. Saya punya hak dapat dari jemaat seperti rasul-rasul lain dapat. Tapi saya tidak mau. Bagaimana kita memahami keseimbangan ini? Ini roh ini yang ada pada Paulus yang hebat, yang saya bilang tadi. Bisa nggak kita pakai itu zaman ini? Konteks Paulus zaman itu bikin tenda. Dia bisa kerja untuk making money, untuk support, financial support, untuk dia punya missionary work. Oke? Di zaman itu ya. Zaman sekarang kita nggak bisa lagi lakukan itu karena polisi sudah bilang tidak boleh ada apa tuh barang, pastor, apa istilah-istilah itu tuh barang-barang itu, sideline, moonlight, dan sunlight, dan segala light itu. Ya. Kenapa? Beda konteks Paulus dan zaman kita. Paulus punya konteks, kita bikin tenda untuk misioneri perjalanan saya. Untuk saya mau pergi kunjungi jemaat sana. Untuk saya punya makan, lalu saya mau belayar, saya mau pilih umat Tuhan di sana. Itu Paulus. Ya. Konteks kita sekarang, kita kerja, kita isi rumah, kita anak sekolah, kita ambil mobil, kita semua. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, berarti kita punya pelayanan akan terbengkalai. Nah, organisasi kan sudah pikir jauh. Betul, ada dasar Alkitab yang you preach the gospel, you makan dari gospel. Oke, itu organisasi sudah buat. Nah, kita tidak bisa juga mau argue untuk melawan di atas karena secara biblical itu benar. Nah, kalau kita bisa, ini yang saya lihat di misioneri yang volunteer, ya. Ini yang ada di kelompok-kelompok yang ada dalam ministry juga, ya. Mereka sendiri. Nah, ini yang supporting ministry, oke? Sudah lihat supporting ministry. Tapi mereka kan bukan ordained ministers, oke? Mereka bukan ordained ministers. Mereka adalah misioneri, mereka yang punya komitmen, umat yang punya komitmen. Mereka bisa jalankan itu. Ya. Kita bagaimana supaya seimbang, ya, supaya seimbang antara teladan Paulus dan prinsip Alkitab. Bagi saya begini, ada banyak yang bisa kita klaim. Ada peraturan kan banyak sekali polisi tentang dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya. Dari organisasi. Kita bisa tuntut punya kita. Tapi kita juga harus maksimalkan pelayanan kita. Yang kita tuntut bagian kita itu ada tadi, saudara kalau pelajari tadi ada privilege, tapi ada responsibility dan accountability. Nah, ini dia. Apakah kita dapat privilege, kemudian kita punya responsibility itu bisa semaksimal mungkin, sehingga privilege itu betul-betul bisa seimbang. Atau bahkan kita punya pelayanan lebih dari yang kita dapat. Nah, di sanalah yang dituntut dengan apa? Pengorbanan.
Kita go beyond privilege. Privilege kita dapat 2, kita jangan jalankan responsibility hanya sampai di 2. Itu tidak pas itu. Kita harus go beyond extra mile, lebih dari 2. Artinya ada komitmen pribadi di luar dari itu. Tapi apakah kita harus kerja untuk menghasilkan uang? Tentu polisi sudah mengatur kita untuk tidak. Nah, ini ada jemaat, menggunakan kata jemaat. Prinsip kita bahwa jemaat bertanggung jawab menopang para pekerja Injil. Jemaat. Jemaat di zaman konteks kita sekarang adalah ada jemaat yang sudah terorganisir, kemudian dari jemaat struktur berikut adalah daerah, uni, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Polisi sudah mengatur kita untuk itu, untuk keseimbangan itu. Tapi mungkin yang paling penting adalah kalau kita sudah dapat privilege atau benefits atau apapun kita sebutkan, mari jangan sampai kita menuntut bagian kita dan menjadi obstacles. Paulus lihat itu, Paulus bilang, enggak, kita hanya mau ambil. Sekalipun itu hak kita, kalau itu menjadi beban, jangan. Ada banyak contoh, saya boleh kasih 1-2 contoh yang mungkin sederhana ya. Kadang-kala kan kita pergi melayani ya. Ini realita yang paling sering terjadi adalah kalau saya turun di jemaat-jemaat yang jauh, di sekolah-sekolah undang yang jauh-jauh. Saya ke sana, saya melayani, pulang dong kasih amplop. Pendeta doiminya. Saya kan sudah ada doiminya kan. Saya sudah dapat doiminya itu dari kantor. Tapi jemaat kan punya kerinduan, suka juga kan gitu. Nah kalau kita dapat roh dari Paulus, kita kata, saya sudah punya. Itu aja untuk pengembangan jemaat. Tapi kadang-kadang jemaat ngotot kasih. Nah, apa yang saya buat? Ini saya kasih contoh sederhana. Saya ambil amplop. Mana amplopnya? Oh, ini amplopnya. Terima kasih. Saya kasih ini untuk orang muda punya acara. Saya kembalikan langsung. Oke, saya sudah terima kan? Mau berikan lagi ini untuk beli anak-anak sekolah sahabat. Anak-anak punya ini atau ini. Bukan kita membuat diri kita jadi, wah kita ini hebat punya. Bukan. Tapi kita bisa buat itu dalam, kalau kita udah punya cukup, oke, that's enough. That's enough. Ya. Jangan sampai menjadi obstacle. Karena ada model yang begini. Ada model yang dalam praktek pelayanan, saya sudah puluhan tahun, saya banyak alami itu. Saya banyak alami seperti itu. Sudah menjadi tempat ATM, ini repot. Kalau jadi tempat ATM itu sudah lebih bahaya sekali. Oh, jemaat sudah bikin keputusan, mana? Tapi saya percaya tidak juga demikiannya, kita punya attitude seperti itu. Saya kira itu. Harus ada keseimbangan. Kita sudah privilege organisasi. Ada bagian juga jemaat punya komitmen yang diputuskan untuk topang pendeta punya doiminya, perlawatan sebagainya. Kita harus go over, harus extra mile and extra mile beyond privilege. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Ya, bagi pertanyaan yang diberikan dari Pendeta Histon Palpiali. Em, apakah masih ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Karena saya lihat di kolom chat cuma 1 pertanyaan. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan secara langsung, kami persilakan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, berarti eh, kami anggap penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ramski benar-benar dimengerti dengan jelas sehubungan dengan topik pelajaran sekolah sahabat kita untuk minggu ini, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kami berikan kesempatan kepada Pendeta Ramski untuk memberikan closing statement.
Dan setelah itu kita akan masuk kepada lagu tutup, lagu Sion nomor 73. Dan kemudian doa tutup oleh hamba Tuhan Pendeta Ramski. Baik, terima kasih Pendeta. Saya kasih satu closing statement. Judulnya adalah segala kemuliaan itu hanya bagi siapa? Bagi Tuhan. Kita para pendeta cuma dua, pelayanan kita atau cara hidup kita, perkataan kita, pola hidup kita, makan kita, minum kita, dan segala macam yang berhubungan dengan diri kita untuk tanggung jawab yang dipercayakan cuma dua. Bisa membuat Injil Kristus lebih baik atau menjadi obstacle atau stumbling block. Dan itu sangat tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menyakiti hati orang dengan cara kita, maka itu dosa yang kita buat terhadap orang itu. Dan itu dosa kepada Kristus. Maka perlu bagi kita, saya ajak kita yang belajar malam hari ini, berikan kepada jemaat yang praktikal, sehingga mereka juga tidak saling menyakiti dan membuat hidup mereka membuat obstacle untuk Injil. Ujung-ujung Gospel of Christ jangan sampai terhalang karena pelayanan kita yang tidak bertanggung jawab atau lebih mengangkat diri, bukannya selfless love, tetapi selfish. Tuhan memberkati kita semua dalam pelayanan kita. Baik, terima kasih banyak hamba Tuhan Pendeta Ramski untuk pembahasan firman Tuhan, pendalaman Alkitab malam hari ini. Dan kita akan segera menutup acara kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Sion nomor 73. Setelah itu dilanjutkan dengan doa tutup dari pembicara dan kemudian pengumuman dari pimpinan Uni. Kami persilakan kepada host untuk Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bila kelak tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan jadi lagu surga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Kalau laut penuh tinta dan langit menjadi
jadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya jadi lagu surga. Bapa yang penuh kasih dalam sorga, malam ini kami belajar tulisan Paulus yang diilhamkan bukan hanya untuk jemaat Korintus, tapi bagi jemaat di akhir zaman. Jemaat yang Allah sendiri berikan nama jemaat Laodikia, yang mencakup semua kami, para pemimpin, para pendeta, guru, semua pimpinan, bahkan seluruh umat Tuhan, untuk belajar agar setiap apa yang kami lakukan semuanya haruslah memberikan kemuliaan bagi mana Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, apapun yang merampas kemuliaan yang hanya milik Allah, maka kami sedang merampas kemuliaan Allah itu, dan itu Tuhan tidak berkenan. Itulah penyembahan berhala. Bapa, tolong kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat memahami lebih dalam dan menerapkan dengan cara yang lebih sederhana kepada jemaat, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan petunjuk firman-Mu. Berkati Departemen Direktur Departemen Sekolah Sahabat, Asosiasi Kependetaan, semua Direktur Sekolah Sahabat dan Penginjilan Perorangan, semua hamba Tuhan yang ada di Uni Timur. Para pelayan Tuhan di dalam jalankan tugas diberikan kuasa agar Injil kerjaan Allah tidak terhalang, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bila ada yang tidak berkenan di hati-Mu malam ini, dalam pembahasan ini, Tuhan ampuni hamba-Mu. Kuduskanlah kami dengan firman-Mu, berikan kami sukacita melayani, dan semua teman dalam perjalanan menuju ke Jakarta di dalam acara Ministerial and Stewardship Convention. Allah berkati, berikan perlindungan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.